Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda semua berada, kiranya selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Untuk memulai segala aktivitas dan pekerjaan tangan kita dalam satu hari ini, mari kita mendasarinya melalui firman Tuhan yang akan kita perdengarkan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, untuk kasih Tuhan yang menyertai hidup dan kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar setiap firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi hidup kami dan pelita bagi kaki kami untuk melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami dalam satu hari ini. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami untuk melakukannya di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan mendasari aktivitas dan pekerjaan tangan kita dalam satu hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, siapapun orangnya tentu saja ingin selalu menjadi kuat. Sebab dengan kondisi yang kuat akan menopang segala aktivitas dan segala yang ingin kita lakukan boleh berjalan dengan baik. Jika ingin bepergian kemana saja contohnya, bila ingin beraktivitas, dia bisa melakukan apa saja. Berkaitan dengan tubuh dan fisik yang kuat. Kalau kita bandingkan dengan fisik yang lemah atau tubuh yang lemah, orang-orang hanya bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Untuk tubuh yang lemah mungkin jelas melakukan berbagai aktivitas yang amat terbatas. Wajar, sebagai manusia ingin memilih lebih banyak sebagai orang yang dengan fisik lebih kuat. Adapun hal kuat di sini bukan semata-mata hal fisik, bukan semata-mata hal fisik saja. Kita juga ingin kuat dan harus kuat secara mental, iman, dan pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan kali ini mengajak bagi orang yang beriman agar dia harus tetap bertekun di dalam imannya. Karena hanya dengan cara itulah dia tidak terjatuh di dalam kelemahan iman dan pengharapan. Sekaligus dia tidak kehilangan harapan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang peduli. Allah yang menopang kita. Dia tidak sekali-sekali menutup matanya atas orang yang beriman kepadanya. Allah dalam sosok seperti itulah yang menurut firman Tuhan menjadi alasan mengapa saya dan Anda sekalian tidak boleh menjadi lemah dalam iman dan pengharapan, ataupun menjadi putus asa. Orang bisa bertahan dalam dirinya, tetap memiliki pengharapan, apapun yang menjadi kesulitan besar atau tantangan seberat apapun yang dialami. Selama seseorang mempunyai pengharapan, maka dia tetap memiliki sumber untuk menguatkan dirinya. Dalam nats kali ini, pengharapan itu digambarkan sebagai sauh atau jangkar yang ada di dalam sebuah kapal besar, yang ketika perahu itu ditambatkan di dermaga, sauh itu diturunkan, jangkar itu diturunkan ke dalam. Dengan cara itu, apabila ada angin besar yang bertiup, maka kapal itu tidak akan bergeser. Perahu itu akan tetap pada tempatnya di dermaga. Demikian juga kehidupan kita, saudara yang terkasih. Di saat tertentu diperhadapkan dengan kenyataan yang melahirkan keraguan-raguan, kecemasan, bahkan ada yang kemudian tenggelam di dalam ketidakpastian. Ketika seseorang menghadapi sakit, sedangkan ia sudah lama tak kunjung sembuh. Segala hal sudah dia coba, sudah dia lakukan, ternyata seolah-olah tidak ada gunanya. Orang seperti itu jika tidak punya harapan atau sauh atau jangkar yang kuat untuk menopang harapannya tadi untuk sembuh, maka perahu kehidupannya mungkin akan dipermainkan oleh angin kehidupan. Terombang-ambing, bahkan bergeser dari tempat ia berlabuh. Sementara itu seorang yang mengalami putus asa akan memiliki dampak secara fisik. Dia akan lemah, dia akan letih, dia akan lesuh dan kurang bergairah. Pikirannya akan serba cemas, jiwanya mungkin tidak berdaya, bahkan
terpuruk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita semua diingatkan bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita. Kita bisa saja menghadapi realitas yang tidak ideal, seperti diterima sakit, misalkan dikeluarkan dari pekerjaan, dan lain sebagainya, sebagai persoalan hidup. Tanpa pengharapan kepada Tuhan, kita tidak kuat menghadapi setiap pergumulan yang kita alami. Kita bagaikan perahu yang mudah terombang-ambing oleh angin kehidupan. Disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, iman dan pengharapan kita harus berbicara bahwa kita percaya dan janjinya dan janji Allah tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan pernah berdusta terhadap manusia yang diciptakannya. Allah akan terus mendampingi kita di momen yang penuh tantangan dan rintangan. Maka dari itu, tempatkanlah setiap persoalan kita menjadi ujian, sehingga pengharapan dan iman kita menjadi bekal supaya kita tetap di dalam kepercayaan kita, supaya kita tidak terombang-ambing dan lulus dari ujian yang kita hadapi. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap tidak menjadi lemah dan tidak putus asa, maka marilah tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan saja. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami perdengarkan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar setiap firman-Mu boleh kami terima dengan baik dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menjadi kuat dalam segala hal, agar kami tidak mudah terombang-ambing oleh angin kehidupan. Kuatkan kami dan mampukan kami. Ajarkan kami dalam setiap mencari jalan keluar atas pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, terimalah doa kami, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan tangan kita di dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.